Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita memulaikan ibadah raya. Saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan, kita mau muliakan Tuhan di kesempatan pagi hari ini. Bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Katakan ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Kita mau bawa hati kita pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan. Bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu,
Namamu dimuliakan di bumi atas seluruh bumi, ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Kau saja yang suci, Tuhan. Kau yang layak kami muliakan. Hanya Kau yang layak, Tuhan. Kami yakin Kau hadir, Tuhan, di tempat ini, menjamah setiap kami satu persatu, Tuhan. Kita mau katakan, Kau saja yang suci, Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, benar Tuhan. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang suci.
saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Saya undang ke depan dengan hormat Ibu Gembala untuk berdoa pembuka. Kau saja yang suci, Kau saja yang suci. Amin, haleluya. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Kembali Bapa di surga, kami datang menghampiri Engkau pagi hari ini. Kami bersyukur karena kemurahan dan kasih setia Tuhan yang kami boleh rasakan dan alami sampai hari ini Tuhan. Kami ada di tempat ini, kami tahu bahwa ini semua karena anugerah Tuhan yang begitu besar, yang begitu limpah atas kehidupan kami. Itu sebabnya kami mau bersyukur kepada Engkau. Kami mohon belas kasihan Tuhan tercurah di tempat ini, sehingga urapan-urapan baru Engkau berikan kepada setiap pelayan-pelayan-Mu. Tuhan Yesus, kami perlu Engkau, kami perlu lawatan-Mu, kami perlu hadirat-Mu Tuhan, karena kami tahu dalam hadirat Allah ada kesukaan yang besar, dalam hadirat Allah ada mujizat, dalam hadirat Allah kami dapat merasakan kedekatan kami dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu. Kami mohon urapan-Mu buat setiap pelayan-pelayan Tuhan, mulai dari song leader, singer, pemain musik, bahkan hamba-Mu yang Kau sudah persiapkan untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kiranya urapan-Mu ada bersama mereka, bahkan urapan yang sama juga mengalir di tempat ini, menjamah setiap hati sidang jemaat Tuhan, sehingga sukacita besar boleh kami nikmati pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini dari permulaan, pertengahan sampai pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan, dan kami buka di dalam satu nama yang ajaib, satu nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara-saudara. Puji Tuhan ya, pada pagi hari ini kalau banyak berita di luar sana yang wah sakit nih, demam, batuk, pilek. Puji Tuhan pada pagi hari ini kita boleh dikasih kesempatan lagi sama Tuhan. Tuhan menguatkan kita untuk berjalan menuju tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita mau besarkan Tuhan pada pagi hari ini, sebab hanya Tuhanlah yang layak untuk kita puji dan kita sembah. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri lagi. Kita mau bersemangat untuk Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terpuji
kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah berkuasa. Katakan terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah berkuasa. Katakan Yesus Allah perkasa, Yesus Allah perkasa. Sekali lagi, Yesus Allah perkasa, Yesus Allah perkasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk saudara-saudara. Saya mau buka ruang kesaksian pada saat ini untuk jemaat Tuhan yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan sepanjang seminggu ini atau sebulan ini. Saya persilakan untuk maju ke depan. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bulan lalu saya bersaksi dalam hati saya, itu kesaksian saya yang terakhir. Tapi karena sesudah itu terjadi sesuatu yang Tuhan bikin ke saya, maka saya memaksakan diri untuk saat ini. Pertama, saya mau tunjukkan bahwa saya sudah baik-baik saja. Puji Tuhan. Kedua, puji Tuhan, hari ini saya didampingi oleh istri dan 2 anak saya, Philip dan Bella. Yang satu masih nyantri. Yang satu sebetulnya, Lili sebetulnya sangat rindu, cuma karena lama di Manado, seminggu kebanyakan makan tawa, barangkali daging, sehingga dia enggak, pas kemarin sore dari Jakarta dia telepon, mohon maaf Pak, agak flu dia takut. Sekarang kan ditakuti semua dengan COVID, terpapar. Jadi, tapi apapun yang ada, terima kasih khususnya buat Bella dan Philip yang mau temanin Papa. Memang saya ajak, tolong temanin Papa. Saya masuk rumah sakit itu karena terlalu percaya diri. Tuhan pikir dia percaya diri. Terus saya yang enggak percaya. Tuhan buktikan bahwa jauh lebih baik kita percaya diri, tapi lebih percaya Tuhan. Saya percaya diri, saya tidak pernah di 67 tahun, saya enggak pernah check up. Sama sekali, enggak pernah minum obat. Berkali-kali saya bilang sini. Tapi enggak, saya tetap manusia. Tuhan tegur saya mungkin sedikit tempeleng, cuma sedikit langsung bengkok mulut saya. Tahu-tahu anak saya Philip bilang, Pak, Papa kena stroke. Saya pikir biasa-biasa aja. Dia sakit stroke. Kemudian akhirnya benar, saya juga dipaksa ke rumah sakit. Saya bilang bisa, kalau cuma itu enggak usah. Saya enggak mau ke rumah sakit, tapi dipaksa. Ya udah enggak berdaya, daripada dimarah-marahin istri sama anak-anak. Kemudian di rumah sakit pun saya minta pulang. Kan cuma darah tinggi. Pas dicek, pas masuk, Pak, Bapak darah tinggi. Saya bilang udah dari dulu saya darah tinggi. Tapi ini 230 plus berapa sekarang barangkali bawahnya. Jadi Bapak mesti nama. Saya bilang kasih aja obat darah tinggi, saya pulang. Kan pas dicek, oh udah turun Pak, berarti trennya kan bagus, menurun, nggak naik. Saya pulang aja, saya minum obat berapapun yang dikasih, padahal saya nggak pernah mau minum obat. Betul-betul saya ditempeleng. Tapi waktu kejadian itu yang luar biasa. Sudah berpuluh-puluh tahun saya dilarang oleh istri dan anak-anak berhenti merokok. Tapi karena cuma ditempeleng sedikit, pas sudah mau sempoyongan, yang saya teriak pertama, menghadap salib, Tuhan saya akan berhenti merokok. Saya nggak tahu ada hubungan
sakit ini dengan rokok, tapi atau ada hubungan dengan Tuhan. Tapi saya bilang aja begitu, saya akan berhenti. Saya nggak minta disembuhkan. Pertama, ternyata istri saya lihat dari ini, saya menghadap salib, saya teriak, Tuhan saya akan berhenti merokok. Baru saya minta tolong disembuhkan. Barangkali nggak perlu minta tolong lagi, dia langsung sembuhkan. Tapi karena dia tanpa syarat menolong kita. Ini bukan karena saya berhenti terus dia. Ini memang berhenti nggak berhenti, itu urusan saya, tapi urusan dia menyelamatkan saya. Ada banyak hikmah dari ini saya dapat. Pertama, saya langsung berhenti merokok tanpa paksaan, tapi justru sakit yang memaksa saya. Rupanya sakit ada manfaatnya juga ya. Jadi kita ingat bahwa siapa kita. Tapi lebih dari itu, kemudian saya terpaksa. Yang mengerikan saya, pas selesai saya masih di ICU, tapi cuma 5 menit saya ngomong. Kemudian ditanya, diperiksa, baru kali itu saya terbaring, dibawa ke ronsen, CT scan dan macam-macam, keluar hasilnya. Keluarga Pak Jimmy ada di sini. Udah tengah malam ini, sekitar jam 1. Hari Minggu, tanggal 17 waktu itu. Terus dia bilang, ada. Oh jadi Bapak itu pendarahan otak. Waduh langsung saya down. Karena 3 bulan sebelumnya di tempat yang sama, teman saya itu langsung meninggal. Nggak pernah sadar dengar pendarahan otak. Habis gue. Mau diapain lagi? Udah bengkok mulut, otak lagi ini nggak bisa jalan. Nah, tapi itulah yang saya dapat. Kedua, bahwa penyakit ini berat. Pendarahan otak berat. Tapi memang Tuhan lebih hebat. Saya cuma bilang, Tuhan saya udah 67 tahun, silakan aja ambil. Tapi saya mau buktikan ke tetangga saya, ke dokter-dokter bahwa kau lebih hebat dari penyakit apapun. Itu yang saya alami. Kemudian dokter saya pun heran. Kok Bapak baik-baik aja? Ya saya rasakan gak baik-baik. Dan saya sudah cerita ke gembala sama ini. Mereka tempatkan saya di tempat yang mestinya kan saya istirahat. Karena pendarahan, stroke. Ditempatkan di tempat yang sama sekali tidak kondusif untuk tidur. 5 hari saya di sana, berisik terus karena tetangga saya teriak-teriak, dirasuk setan. Pertama saya marah. Saya marah dokter, saya marah perawat. Kalian tempatkan sini untuk bunuh saya. Nggak bisa saya tidur. Daripada saya marah-marah tambah sakit. Akhirnya saya berdamai dengan dokter, dengan perawat. Kemudian saya berdamai dengan orang itu. Dia teriak-teriak karena dia nggak percaya Tuhan Yesus. Ini saya ibah. Dia teriak-teriak ke siapa ya? Udah memang kayaknya Jawara Banten. Udah ngumpul orang-orang segala macam. Kasihan orang ini. Dan itu saya merasakan betul-betul betapa hebatnya kita punya Tuhan Yesus. Lebih dari itu bagaimana hebatnya Tuhan Yesus memilih kita. Jadi situ. Akhirnya yang saya lakukan adalah saya mendoakan saat saya sakit. Saya mendoakan teman yang tidak percaya Tuhan dan menjengkelkan saya. Tapi saya nggak bisa saya doakan karena saya nggak bisa tidur. Tapi saya doakan ke Tuhan, setengah jam kemudian dia diam. Setengah jam kemudian. Tahu-tahu pas saya keluar, udah hari terakhir, dia udah nggak ada. Udah dipindahkan di tempat yang sebetulnya nggak boleh. Itu yang pengalaman iman saya bahwa kita jangan mendoakan cuma kita. Kalau saya sih masuk, saya yakin betul, saya nggak akan mati di sini. Saya akan sembuh. Tapi kalian mereka. Karena saya tidak tahu apakah memang itu, tapi saya yakin karena Tuhan Yesus mendengar doa saya, mendoakan orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Dan hari ini saya ada di sini untuk menunjukkan juga bahwa seberat apapun sakit kita yang mematikan, tapi kalau kita percaya Tuhan, saya alami itu tidak, itu biasa aja. Dan saya dengan keyakinan itu saya akan hidup lebih bagus, paling tidak udah berhenti merokok selama 50 tahun. Rokok bisa berhenti justru karena penyakit. Terima kasih penyakit. Karena dengan begitu penyakit ini menguatkan iman saya. Khususnya menghentikan saya merokok. Terima kasih puji Tuhan.
Puji Tuhan. Kalau dulu dramanya pemuda, kalau selama kaki kita masih bisa berjalan ya kan, saya mau terus menuju ke gereja gitu ya, intinya. Puji Tuhan, ada yang mau bersaksi lagi mungkin? Kalau tidak ada, kita masih mau memuji memuliakan nama Tuhan, amin. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Tak Pernah Kuragu Akan Kesetiaan-Mu. Tak pernah kuragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragukan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidup kami Tuhan, pegang hidupku. Seluruh jiwa kami hanya untuk Tuhan. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup kami. Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, amin. Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Puji Tuhan, amin. Saya percaya hanya Tuhan ya sumber kekuatan kita dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit mungkin. Hanya Tuhan kekuatan kita. Amin. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bawakan penyembahan kita. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam
kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Katakan, penuhiku, penuhi hati kami Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, mengangkat tanganku, mengangkat tanganku,
rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat, Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Dengan hormat saya undang Ibu Yuka untuk pimpin kita di dalam doa firman Tuhan. dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di Engkau Tuhan Yesus, mari bagimu Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya. Kami boleh merasakan kuasa-Mu bekerja Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu Yesus. Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Haleluya. Kami menyembah Allah yang sungguh luar biasa dahsyat Tuhan. Engkau Yesus yang ajaib Tuhan. Hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sungguh luar biasa untuk kami Tuhan. Engkau sudah mendengar setiap pujian-pujian kami Tuhan. Inilah hati kami Bapa. Hanya dengan ini Tuhan Yesus kami membalas kasih dan kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Tapi dengan melalui pujian penyembahan kami, inilah kami Tuhan. Dengan segala kekurangan kami, kami mau hadir di dalam-Mu Tuhan Yesus. Kami mau merendahkan hati kami Tuhan. Ya Engkau yang bertahta di atas segala pujian kami Tuhan Yesus. Terima kasih atas lawatan-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Engkau menilik setiap sidang jemaat-Mu Tuhan. Satu persatu Engkau lawat, Engkau menjamah Tuhan. Terima kasih buat pujian-pujian yang indah Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian pada pagi hari. Terlebih Tuhan, sang leader pada pagi hari ini membawa kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Berkati dia Tuhan lebih lagi Tuhan. Campur tangan-Mu Tuhan atas ibadah kami selanjutnya dan selanjutnya Tuhan. Untuk kami lebih lagi Tuhan di dalam-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesaksian yang begitu indah. Engkau Yesus yang hidup ada di dalam kami Tuhan. Kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang dan sampai selamanya Tuhan. Sebelum mulut kami tertutup, Engkau tetap berkarya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kuasa-Mu yang begitu dahsyat dan begitu heran Tuhan. Terima kasih buat kesaksian yang indah.
Biarlah kami boleh menyaksikan betapa Engkau sungguh luar biasa dan lebih lagi Tuhan. Dan kami boleh menyaksikan di luar sana Tuhan, Engkau Yesus yang kami sembah adalah Allah yang hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu yang sedang Kau siapkan Tuhan. Dan yang Kau berkati dia Tuhan. Sehingga firman-Mu yang Kau tabur pada siang hari ini Tuhan menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah doa ucapan syukur kami. Kami mau alaskan semuanya Tuhan. Hanya di dalam Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Saya persilakan duduk dan saya serahkan mimbar ini kepada Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Syukur pada Tuhan kalau pagi hari ini kembali dipercayakan untuk melayani. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala mempercayakan saya kembali untuk melayani firman Tuhan pada hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama belajar firman Tuhan. Langsung saja kita ke pembacaan firman Tuhan. Saya buka khotbah saya dengan suatu perikop di dalam Matius pasal yang ke-15. Mulai dari ayat yang pertama, kita baca sampai ayat yang ke-20. Agak panjang, tapi saya rasa tidak mengapa. Matius pasalnya yang ke-15 dari ayat yang pertama. Kita baca bersama-sama saja. Setelah hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut
turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang, tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Puji Tuhan. Kita melihat ada suatu cerita di mana ada orang Farisi dan ahli Taurat datang kepada Yesus bertanya kenapa murid-muridnya tidak membasuh tangannya. Karena pada zaman itu adat istiadat Yahudi berlaku bahwa sebelum makan harus cuci tangan, dan setelah mereka bepergian dari pasar, mereka harus membasuh diri dulu. Dan masih banyak lagi adat istiadat Yahudi yang dilakukan sampai saat itu, dan banyak juga dikatakan di dalam Markus di cerita yang sama bahwa banyak juga perintah Allah yang diabaikan karena adat istiadat Yahudi. Puji Tuhan, saya berikan judul tema khotbah saya pada hari ini yaitu bersungguh-sungguh. Kita buka slide yang kedua. Oke. Pada awal cerita kita melihat bahwa ada perbandingan. Tuhan Yesus membandingkan kenapa kamu lebih mementingkan adat istiadat Yahudi dibanding perintah Allah. Sana yang Tuhan bandingkan adalah menghormati orang tua yaitu perintah Allah, adat istiadat Yahudi yaitu memberi persembahan kepada Allah. Mungkin Bapak Ibu langsung bingung gitu ya, kenapa kok memberi persembahan kepada Allah Yesus kategorikan ke dalam adat istiadat Yahudi. Karena ternyata orang Yahudi di sana mereka memberi persembahan kepada Allah hanya sebagai adat istiadat. Orang Yahudi beribadah, orang Yahudi mereka memberi persembahan kepada Allah supaya dilihat orang. Apalagi dikatakan ini adalah ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka orang yang ibarat kata menjadi panutan bagi orang-orang Farisi yang lain. Dan mereka melakukan peribadatannya. Mereka melakukan persembahan kepada Allah. Tetapi hatinya tidak mengerti. Hatinya tidak kepada Tuhan. Sehingga Yesus menggolongkan persembahan yang mereka berikan pada Tuhan itu hanya seperti adat istiadat. Tidak ada artinya di mata Tuhan. Kita membaca di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ini adalah gambaran pada masa sekarang di mana orang beribadah itu tidak lagi didasari oleh kerinduannya kepada Tuhan, tidak lagi didasari oleh rasa cintanya kepada Tuhan, tidak lagi didasari oleh mengikuti perintah Allah, takut akan Tuhan, tidak lagi demikian, akan tetapi supaya dilihat orang, supaya nggak ditanyain gembala aja, supaya ada update di story WA, di story Instagram, update di WA kalau saya beribadah, saya orang yang beragama. Kira-kira itu yang terjadi di saat ini. Tapi pada saat itu sudah terjadi. Mereka memberikan persembahan supaya dilihat orang. Dan sebaliknya, mereka tidak menghormati orang tua. Karena menghormati orang tua tidak ada yang lihat, saudara. Ketika kita memberikan sesuatu pada orang tua kita, orang lain tuh gak ada yang tahu. Cuman orang tua kita yang tahu. Tapi orang Yahudi ini, dia lebih mengutamakan
memberi persembahan kepada Allah. Bukan karena dia memang memberi persembahan karena hatinya memberi persembahan, kan tetapi supaya dilihat orang, supaya ia tetap menjadi panutan. Karena itu Yesus katakan, hai kamu orang yang munafik. Bangsa ini memuliakan mulutku dengan bibirnya. Bibirnya memuliakan Tuhan, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Kita akan lihat, saudara, dari mana ayat ini berasal. Ayat ini berasal dari Yesaya pasal yang ke-29. Ya, bangsa yang buta, Yesaya 29. Yang tadi kita baca itu di ayat yang ke-13. Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Baik, kita akan mundur sedikit. Pasal yang ke-29, kita mundur sedikit ke ayat yang ke-9. Karena kita mau membaca satu perikop ya, Bapak Ibu Saudara, supaya kita mengerti ini tentang apa dan mengapa mereka dikatakan bangsa yang buta. Ayat 29, ayat ke-9. Oke. Saya akan bacakan untuk kita semua. Diberikan perikop bangsa yang buta. Tercengang-cenganglah penuh keheranan. Biarlah matamu tertutup, buta semata-mata. Jadilah mabuk tetapi bukan karena anggur. Jadilah pusing tetapi bukan karena arak. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak. Matamu yakni para nabi telah dipejamkannya. Dan mukamu yakni para pelihat telah ditudunginya. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termaterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat sebab kitab itu termaterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan Allah dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap, sambil berkata, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita? Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu, apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk? Sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya, bukan dia yang membuat aku. Dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya, ia tidak tahu apa-apa. Kita telah membaca di sini dikatakan bahwa ternyata mereka adalah bangsa yang buta. Bangsa yang buta. Boleh masuk ke slide? Nah, ini adalah bangsa yang buta. Bangsa yang buta di sini bukan semata-mata Tuhan yang membutakan, tetapi mereka menutup mata mereka sendiri. Next slide. Nah, ini adalah, kalau saya simpulkan dari yang tadi kita baca, mereka adalah orang yang tidak sungguh-sungguh dalam beribadah pada Tuhan. Mereka pertama menutup matanya sendiri. Dalam ayat yang 9 katakan, biarlah matamu tertutup. Bahasa Inggrisnya, be stunned and amazed, blind yourselves. Berarti dia membutakan matanya sendiri.
Dia menutup mata. Terhadap apa, saudara? Jadi pada saat itu kita tahu ceritanya bahwa ada nabi-nabi yang Tuhan berikan bagi orang Israel. Dan nabi-nabi itu tidak dipedulikan, bahkan ada yang dibunuh. Ada pelihat-pelihat, tapi mereka tidak juga dipedulikan. Sampai akhirnya Tuhan diam dan Tuhan tidak berbicara pada orang Israel. Ayat firman Tuhan ini katakan, mengapa Tuhan diam? Mengapa orang Israel itu tidak mengerti rencana Tuhan? Mengapa orang Israel itu sampai akhirnya tidak memahami apa yang Tuhan rindukan dalam kehidupan mereka? Karena mereka tutup mata terhadap kerinduan Tuhan. Mereka tutup mata terhadap firman Tuhan. Mereka hanya membaca firman Tuhan tetapi tidak memahaminya. Mereka tidak melakukan firman Tuhan ini. Memang pada hari-hari sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, terlalu banyak yang mendistract pikiran kita. Banyak hal yang kita temui di sosial media, banyak hal yang kita temui di pekerjaan kita, sehingga kita tidak lagi mau tahu tentang apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya apa yang Tuhan rindukan untuk kita lakukan. Apakah kita benar-benar mau tahu, saudara? Apakah kita ada kerinduan dalam hati kita kalau Tuhan, saya rindu mengenal Tuhan lebih lagi. Tuhan, saya rindu mengetahui rancangan Tuhan dalam hidup saya. Apakah itu menjadi pertanyaan kita? Ini suatu hal yang perlu kita renungkan dalam hati kita. Kita datang kepada Tuhan untuk menerima sesuatu, untuk menerima firman, untuk kita menyembah Tuhan. Tetapi adakah kerinduan itu dalam hati kita untuk kita menerima apa yang ingin Tuhan sampaikan pada saya hari ini? Adakah rasa penasaran? Saya membuka mata saya lebar-lebar. Saya mau melihat apa yang ingin Tuhan sampaikan, apa yang ingin Tuhan kerjakan bagi saya. Saat itu, bangsa itu menutup matanya sendiri. Sehingga Tuhan memberikan nabi-nabinya, tapi nabi-nabi itu dibunuh. Tuhan berikan pelihat-pelihat, diabaikan, sampai akhirnya Tuhan katakan, maka bagimu penglihatan itu seperti surat yang termaterai. Percuma Tuhan berikan firman itu. Bahkan akhirnya Yesus sendiri turun ke dalam dunia dan mereka tidak menyadarinya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membiasakan diri kita menutup, tidak peduli pada firman Tuhan, tidak peduli dengan isi hati Tuhan, dengan rencana Tuhan dalam hidup kita, maka pada saatnya Tuhan bekerja dalam hidup kita, kita tidak tahu. Kita tidak menyadarinya. Tuhan yang membutakan mata kita. Tapi diawali dari kita yang menutup mata kita terlebih dahulu terhadap Tuhan. Tuhan sampaikan. Akhirnya firman itu seperti surat yang termaterai. Lalu di ayat yang ke-13, bangsa ini datang padaku dengan mulutnya, memuliakan aku dengan mulutnya, tetapi hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku menjadi perintah manusia yang dihafalkan. Pada poin yang kedua saya membahas hatinya tidak menyembah Tuhan. Hatinya tidak menyembah Tuhan. Untuk menyembah Tuhan kita perlu kerendahan hati. Kita perlu yang namanya mengosongkan diri kita supaya Tuhan bekerja di dalam kita. Di dalam kita menyembah Tuhan, kita mengalami saat ibadah tadi kita melihat bahwa ketika kita menyembah Tuhan, Tuhan memuaskan hati kita. Dan kita harus merendahkan diri, kita minta Tuhan, Kau Allah yang luar biasa.
Bukan diri kita yang kita banggakan. Kita memuliakan Tuhan. Kita meninggikan Tuhan. Itu adalah hati yang menyembah Tuhan. Tetapi mereka hatinya tidak menyembah Tuhan. Hati yang tidak menyembah Tuhan ini sangat berbahaya karena mereka akan menyembah hal-hal yang lain. Mereka akan berpusat kepada hal-hal yang lain. Hati yang tidak menyembah. Bicara tentang hati. Ini sangat rumit ya saudara, bicara tentang hati. Karena dalam firman Tuhan dikatakan, pada akhir perikop tadi dikatakan bahwa segala hal yang buruk, hal yang jahat itu datangnya dari hati. Dan bangsa ini tidak memiliki hati yang menyembah Tuhan. Hatinya jahat semata-mata. Dia tidak mau menerima firman Tuhan. Tidak mau menyembah Tuhan, hati yang tidak menyembah Tuhan. Ini adalah orang yang, ciri-ciri orang yang sombong. Orang yang menganggap dirinya setara dengan penciptanya. Dalam firman Tuhan dikatakan, betapa kamu memutarbalikan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama dengan tukang periuk? Tidak mungkin tanah liat, dia menganggap dirinya sama dengan tukang periuk yang membuat tanah liat tersebut. Sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya, bukan dia yang membuat aku. Dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya, dia tidak tahu apa-apa. Dia bisa menyombongkan diri, si tanah liat ini bisa menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Ini yang membuat orang itu dikategorikan sebagai orang yang tidak sungguh-sungguh beribadah pada Tuhan. Karena mereka meninggikan diri mereka, menyembah ego mereka, menyembah hal-hal yang lain yang membuat mereka tidak mengakui adanya Tuhan. Semua yang mereka lakukan hanyalah adat istiadat semata. Lalu saya rindu kita kembali ke Markus pasal yang ke-7 sekarang. Kalau tadi Matius, sekarang ke Markus. Pasal yang ke-7 ayat yang ke-19. Ini merupakan cerita yang sama, saudara, cuman dari perspektif yang berbeda, yaitu dari Markus. Kita buka dari ayat yang ke-19. Saya bacakan demikian. Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Nah, ini kegemaran orang Manado biasanya. Semua makanan halal. Ya. Tapi bukan itu yang saya mau bahas. Pada ayat terakhir, ayat yang akhir-akhir, mengapa Yesus itu kembali membalikan tentang makanan, apa yang halal, apa yang haram. Ini berbicara tentang hati kita. Dikatakan bahwa makanan yang kita makan itu bukan masuk ke dalam hati. Jadi makanan itu tidak mempengaruhi hati kita. Makanan yang kita makan itu tidak mempengaruhi hati kita. Semuanya hanyalah akan dibuang ke jamban. Lalu dilanjutkan di ayat yang ke-21, sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Dikatakan bahwa hati ini jahat. Tapi hati yang jahat ini adalah hati yang dimiliki oleh orang Yahudi tersebut. Jadi hati yang seperti ini, hati yang memiliki kecenderungan untuk berbuat jahat, adalah hati yang dimiliki oleh orang Yahudi tersebut. Kenapa saya berkata demikian? Karena Bapak Ibu Saudara,
memang dalam ayat yang lain dikatakan bahwa betapa liciknya hati, lebih licik daripada apapun juga. Memang hati ini kalau kita biarkan, hati ini kita biarkan tidak menerima firman Tuhan, hati ini kita biarkan tidak menyembah Tuhan, kita tidak bersungguh-sungguh dalam ibadah kita, maka yang terjadi, yang keluar hanyalah akan kejahatan demi kejahatan. Karena itu firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kita harus berikan masukan yang baik pada hati kita. Kalau tidak, yang keluar hanyalah kejahatan demi kejahatan. Kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat ke-9. Mazmur 119 ayat yang ke-9 ya. Kita baca sampai ayat yang ke-16. Sampai ke-16 ya. Oke, kita baca bersama-sama. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. 10. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. 11. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terus, terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira, seperti atas segala harta. 15. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Amin. Ini merupakan ayat yang sangat indah. Ya. Kita melihat bahwa Daud menyimpan firman itu dalam hatinya supaya dia tidak berdosa. Berarti kalau firman itu tidak dalam hati kita, berarti kita pasti berdosa. Saudara, karena hati ini jahat. Kecenderungan hati ini akan berbuat jahat. Kalau kita tidak menyimpan firman itu, kalau kita ibadah tidak bersungguh-sungguh, kalau kita mendengarkan firman sepotong-sepotong, kalau kita menyembah Tuhan tidak bersungguh-sungguh, kita pasti akan berbuat jahat, saudara. Tapi kalau kita menyimpan firman itu, Daud katakan, perintah-perintah Tuhan itu seperti harta yang banyak, katanya. Bahwa dia bersuka cita mendengar perintah Tuhan. Dia bersuka cita atas firman Tuhan, atas setiap teguran Tuhan, atas rancangan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Maka kita lihat kehidupan Daud, bahwa Tuhan itu dicelikan mata Daud sehingga dia bisa melihat zaman, masa depan, saudara. Kalau kita lihat pada doa Daud ya, sebelum pada doa Daud, sini di Alkitab, saya lupa di mana, dikatakan, siapakah aku ini Tuhan, sehingga Tuhan menyingkapkan beberapa zaman di depan Daud. Dia bisa melihat orang-orang di masa depan. Itu kenapa Tuhan menyingkapkan itu? Karena dia rindu mendengar suara Tuhan, karena dia beribadah sungguh-sungguh. Aku bersuka cita ketika ada orang yang mengajak aku, mari datang ke rumah Tuhan. Inilah Daud. Hati yang rindu, hati yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kita harus contoh. Sebaliknya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka kita akan menjadi sasaran empuk bagi iblis untuk kita dijatuhkan pada masa antikris. Di 1 Yohanes pasal yang kedua, 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang 18
sampai ke 19. Saya bacakan untuk kita semua. Ini memiliki perikop antikristus, ya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya, pasti berarti saudara, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi antikris yang dimaksud di sini ada dua maksud ya saudara. Pada ayat ke-18 dikatakan seorang antikristus akan datang. Ini adalah pribadi yang akan datang. Dan ini belum terjadi. Tetapi dikatakan sekarang telah bangkit banyak antikristus. Banyak antikristus ini adalah roh-roh antikristus. Roh-roh pemecah belah. Roh-roh yang membuat kita ragu mengikut Tuhan. Dan roh-roh ini ada di antara kita. Yohanes ini berkata demikian kepada jemaat, saudara, bukan kepada orang yang tidak percaya. Jadi roh-roh yang pemecah belah ini ada di antara kita. Roh-roh yang apa? Roh-roh yang tidak sungguh-sungguh. Karena kalau mereka sungguh-sungguh ada dalam kita, kalau mereka sungguh-sungguh melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, pasti gak mungkin dia mengikuti roh-roh pemecah belah ini. Yohanes katakan bahwa hati-hati. Kalau hati kita mulai tidak lagi sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kalau kita beribadah hanya sekedar datang. Kalau kita beribadah hanya sekedar absen. Gitu. Hati-hati. Karena saya tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Kita akan jadi seperti apa. Karena orang yang tidak sungguh-sungguh dikatakan dia akan mudah disesatkan. Orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tidak sungguh-sungguh, dia akan disesatkan. Mudah sekali disesatkan. Dalam perumpamaan Yesus katakan, firman Tuhan itu ditabur seperti seorang penabur benih yang menebarkan benih. Ada 4 situasi, yaitu di pinggir jalan, bebatuan, semak belukar, dan yang terakhir di tanah yang baik. Kita sering mendengar firman Tuhan ini. Sudah tidak asing bagi kita. Tapi yang bertumbuh hanya di tanah yang baik. Sisanya yang 3 yang lain tidak bertumbuh. Ada yang dimakan burung. Burung itu berbicara tentang iblis. Karena burung itu penguasa di udara, bukan? Iblis adalah penguasa di udara. Iblis itu mengambil firman yang disampaikan sehingga tidak bertumbuh. Ada kekhawatiran yang bisa membuat firman itu tidak bertumbuh. Ketakutan. Ada juga yang bilang hal-hal lain yang mengalihkan perhatian kita sehingga firman itu tidak bertumbuh. Mari saudara, di hari-hari yang terakhir, kata Yohanes. Ini Yohanes sampaikan sudah banyak tahun yang lalu. 2000 tahun. 2000 kurang berapa tahun. Apalagi sekarang. Kalau waktu itu aja Yohanes bilang di hari-hari yang terakhir sudah banyak antikris dan itu ada di antara kita. Apalagi sekarang, saudara. Ini saya rasa jangan lagi kita menyepelekan hal ini. Kita harus sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Hadiri setiap wadah-wadah yang ada. Kita cari Tuhan.
Kita cari komunitas yang bisa membangun kita. Karena dikatakan bahwa waktu ini adalah waktu yang terakhir. Mari kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan saya rindu kita membaca lagi Mazmur pasal 119 ayat yang ke-9 sampai ke-16. Untuk menutup firman hari ini, saya rindu kita kembali membaca lagi Mazmur 119 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-16. Kita bacakan bersama-sama ya. Setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan gemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Amin. Untuk firman Tuhan, kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi kita, menjadi komitmen kita. Aku mau merenungkan titah-titah Tuhan. Puji Tuhan, saya undang pemain musik maju ke depan. Kita mau katakan satu hal yang kurindu, selalu berada di dekat-Mu. Kita mau lebih dalam lagi di dalam Tuhan, lebih dalam lagi, sehingga kita tidak mudah digoyahkan oleh setiap pengaruh-pengaruh ajaran-ajaran yang tidak benar saat-saat ini. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Dengan sungguh-sungguh kita katakan pada Tuhan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu.
dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Saya undang kita semua bangkit berdiri.